Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live episode 175. Selamat datang semuanya. Gak berasa udah episode 175. Ini adalah episode perdana di tahun ini. 2026. Tahun berapa ini? 2026. 2026. Semoga jangan ada harapan yang ketinggian. Ingat, semua butuh proses. Jangan asal terima beres. Kita rakyat biasa, bukan titipan penguasa. Daripada semakin melebar, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Kalendernya doang ganti, resolusi sama harapannya itu lagi. Iya bener juga. Hobinya cuma scroll story mantan, sarapan, lanjut rebahan. Targetnya kayak anak sultan. Targetnya jadi pimpinan, kerjanya nunggu keajaiban. Tapi sebelum bicara soal masa depan, ada baiknya kita nengok sebentar ke belakang. Kali aja masih dipanggil sayang sama mantan. Ngarep ya. Bilangnya ikhlas melepas kenangan, faktanya masih stalking pakai akun cadangan. Gitu aja terus dari tahun 2021. Jadi kita kilas balik dulu ke tahun 2025. Tahun di mana korupsi bukan lagi berita yang bikin ngeri, tapi sudah jadi menu sehari-hari. Iya benar tuh. Sarapan menunya kasus baru. Makan siang sajiannya OTT. Lanjut dinner jamuannya penetapan tersangka. Iya lagi benar malam. Dessertnya kelakuan koruptor yang gak tahu malu. Bener banget. Bukannya manis tapi bikin miris. Bayangin sepanjang tahun rakyat nontonin orang mukbang. Bukan orang mukbang, tapi mukbang anggaran. Mau anggaran negara, mau anggaran daerah, ditelan semua. Mereka pada kenyang, penonton pada aus. Aus jabatan. Iya lagi. Awal 2025, publik langsung diguncang oleh kasus korupsi di Pertamina. BUMN strategis, simbol kedaulatan energi. Produknya kita pakai setiap hari, dari motor, mobil, sampai buat nyalain genset di tenda bencana. Karena listriknya belum pulih 100%. Padahal dari bulan lalu ada yang bilang sudah 93%. Lama banget ke 100%. Jangan-jangan baterainya bocor. Apa anggaran yang bocor? Jangan dong. Jangan-jangan yang ngeklaim sok gacor. Kasus ini menyita perhatian bukan hanya karena nilainya besar, tapi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Institusi yang harusnya mengelola energi nasional, tapi nyatanya disusupi orang-orang nakal yang mentingin rekening personal. Nakal banget kayak kancil. Si kancil anak nakal, suka mencuri anggaran. Belum beres soal Pertamina, rakyat kemudian disuguhi satu fenomena yang seolah bercanda, tapi sebenarnya ungkapan amarah. Liga Korupsi Indonesia. Iya benar. Istilah yang lahir dari kejenuhan bersama, kasus-kasus korupsi disusun seperti klasemen. Ada peringkat, ada nominal, ada kasus, ada klarifikasi. Besoknya diulang lagi. Gitu aja terus sampai hutan Amazon jadi hutan sawit. Benar. Ini bukan sekedar komedi, ini ekspresi rakyat yang frustasi. Ketika korupsi datang bertubi-tubi, rakyat akhirnya memilih buat menertawakan sesuatu yang harusnya ditangisi. Ibarat tahun baru berharap ada bonus, taunya bonus kerjaan. Ketawain aja. Ironisnya, liga itu penuh dengan deretan panjang perkara bernilai triliunan rupiah. Tiap hari, tiap bulan bukannya berkurang karena degradasi, tapi malah semakin banyak yang antre buat promosi.
Liga Calcio bisa kalah pamor ini. Bisa. Jadul banget Liga Calcio ya. Dari sinilah 2025 berjalan dengan ritme yang melelahkan. Kasus demi kasus mencuat tanpa jeda. Sama kayak Midnight Live. Hari ke hari yang dibahas korupsi lagi. Iya tuh, bener. Tanpa jeda. Dan ritmenya sudah melelahkan, bukan? Proyek-proyek strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru berubah jadi ladang bancakan yang terus-terusan disikat. Bahkan muncul lagi sorotan tajam di sektor pendidikan yang seharusnya paling steril dari praktek korupsi. Pengusutan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dengan nilai anggaran yang fantastis. Bukannya memperkuat kualitas belajar anak-anak Indonesia, tapi justru dipertanyakan efektivitas, urgensi, hingga proses pengadaannya. Virus korupsi sepertinya sudah mengakar di mana-mana. Kalau sawit kan akarnya cuma satu. Tapi pohonnya di mana-mana. Kalau penonton, pengeluarannya di mana-mana, pemasukannya cuma satu. Pendidikan yang seharusnya jadi fondasi masa depan bangsa malah ikut tercatat dalam daftar panjang perkara korupsi yang juga menyeret nama mantan menteri. Lalu kita menoleh ke daerah, ceritanya nggak kalah getir. Kita ambil contoh saja kasus Ijon, proyek yang menyeret Bupati Bekasi dan ayahnya. Sebuah praktek lama yang ternyata masih terjadi, proyek daerah diperlakukan seperti barang dagangan. Siapa setor duluan, dia dapat bagian. Tor setor ketua. Habis setor jadi koruptor ketua. Biar gacor. Kalau nggak setor, diteror ketua. Masih di Jawa Barat, sebelumnya perhatian publik tersedot ke kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Kasus yang bukan hanya soal anggaran iklan, tapi juga karena banyaknya nama yang terseret dalam proses penyidikan. Kasus yang diduga melibatkan mantan gubernur Jawa Barat itu terus berkembang biak, berkembang doang maksudnya. Jadi nggak cuma soal penyelidikan kasus di ranah hukum, tapi juga drama rumah tangga, aliran dana ke sejumlah wanita yang kini jadi perbincangan umum. Bahkan jadi bahan canda dan gibah. Di titik ini korupsi nggak lagi berdiri sendiri sebagai perkara hukum, tapi bercampur dengan gosip, drama, dan konsumsi massal. Dan kita akhirnya bertanya-tanya. Di balik jabatan dan pencitraan yang selama ini dibangun, apa sih sebenarnya yang sedang disembunyikan? Duit kali ya? Atau apa ya? Orang kan biasanya tergoda sama harta, tahta, Lisa, aura, wanita, harta, tahta, wanita maksudnya. Jangan suzon. Jadi orang jangan suzon, negatif thinking aja. Tapi bagian paling menyakitkan dari cerita 2025 adalah ketika mereka yang seharusnya menegakkan hukum justru ikut melanggarnya. Kita menyaksikan hakim dalam perkara Ronald Tanur yang terseret kasus suap. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat keadilan justru jadi barang dagangan. Ketik Rex pasti hakim. Anda mau bebas, transfer sekarang juga. Iya tuh. Hari Senin pasal berubah. Lalu dari kejaksaan, rakyat juga dikejutkan oleh kasus jaksa dalam perkara Kajari Hulu Sungai Utara. Sungguh ironi di saat Kejagung sibuk meringkus kasus mega korupsi, jaksa di daerah justru terlibat korupsi. Dari kalangan advokat muncul nama pasangan suami istri. Arianto Bakri dan Marcella Santoso dalam kasus korupsi CPO. Jakarta keren. Profesi yang seharusnya menjunjung integritas dan etika justru terlibat dalam pengaturan perkara. Apa tadi istilahnya apa? Jakarta keren. Jakarta keren. Untuk Gadun FM. Apabila mampu. Bisa aja manis. Manis maklar vonis. Lalu dari kepolisian, rakyat dibuat geram oleh kasus anggota Polda Sumatera Utara yang melakukan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah.
Sekolah lagi, anak-anak lagi, pendidikan lagi, korupsi lagi. Anggota polisi itu harusnya bisa mengayomi dan menjamin keamanan. Lah kok justru ikut korupsi? Tapi kan ini oknum. Gak semua polisi seperti itu. Ada juga yang lebih ngeselin. Polisi tidur misalnya. Depan rumah gue berentet tuh. Jadi gue sampai rumah turun mobil, badan gue masih begini-begini tuh. Kebanyakan. Mantulnya sampai suges. Mau mandi nih, begini-begini nih. Lagian siapa yang berani bangunin polisi tidur? Berani lu? Gak cuma polisi, bahkan militer juga gak sepenuhnya steril. Di tubuh TNI Angkatan Laut, penyidik menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengadaan user terminal satelit di Kementerian Pertahanan tahun 2016. Kasus lama, tapi sampai sekarang dampaknya masih berasa. Menunjukkan bahwa korupsi itu sabar, bisa menunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar. Udah kayak mau nyalon, sabar. 3 kali nyalon nggak jadi-jadi. Yang keempat baru jadi tuh rambutnya. Soalnya yang punya salon turun tangan. Ini bahas salon apa calon sih? Kohos. Senada dengan kasus-kasus itu, catatan ICW dan Kontras sepanjang 2025 bertegas kegelisahan. Penegakan hukum dinilai mengalami kemunduran. Bukan hanya karena banyaknya kasus, tapi karena pelakunya berasal dari hampir semua unsur penegak hukum. Maka ketika kita menutup 2025 dan membuka 2026, pertanyaannya bukan lagi apakah korupsi masih ada. Karena jawabannya jelas masih banyak dan beragam. Tinggal pilih aja mana yang lagi promo. Bahkan sempat ada wacana akan dibangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Bisa sekalian staycation ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan terus menganggap ini sebagai rutinitas? Jangan dong, jangan. Apakah setiap tahun baru hanya ganti kalender baru tapi praktek lama tetap jalan? Tidak. Atau justru 2026 menjadi titik balik? Nah, benar, harus. Balik lagi ke 2021. Jangan dong. Soalnya di tahun itu ada 553 kasus korupsi yang ditindak. Gitu. Tahun itu. Tahun baru seharusnya bukan sekedar seremoni tapi jadi momen refleksi. Harus. Refleksi aja. Karena kalau full body mahal. Apalagi kalau luluran. Habis nanti gaji lo. Korupsi itu bukan tradisi. Ya, betul. Korupsi tumbuh karena dibiarkan dan subur karena kompromi. Dan jika 2026 ingin berbeda, maka ada sejumlah hal yang harus jelas. Jangan ada lagi update klasemen Liga Korupsi. Betul. Miskinkan koruptor. Harus. Dan jangan ada lagi pembiaran atas nama kebiasaan. Iya, betul. Tahun baru sudah dimulai. Ya. Kita hanya menunggu jawaban dari pertanyaan. Akankah korupsi di Republik ini akhirnya benar-benar tenggelam? Atau justru semakin bikin rakyat geram? Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini hari Kamis, kita punya Come On, Kamis Omon-Omon Online. Kita akan terhubung dengan salah satu Aumania. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Saatnya kita masuk ke segmen Come On. Kamis Omon-Omon. Foto dulu. Siaran pertama 2026. Mau posting. Langsung posting dong. Iya, siaran pertama 2026. Ditunggu Aumania nanti. Iya, oke, cakep nih. Jadi bakal terus jadi co-host nih. Gimana nih bos gue nih? Awet jadi co-host ya. Awet mudah-mudahan ya.
Satu-satunya kan? Jadi semalam bakar apa aja? Barbecue malam beef slice. Wow. Saus sage. Saus lagi apa? Sosis. Sausage. Ada menyan dikit lah. Bakar menyan manggil siapa lo? Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia Kamis Omon-Omon Online. Come on. Kita akan berbincang dengan salah satu Aumania yang saat ini domisilinya ada di Bali. Wabil khusus Aumania cabang Canggu. Keren. Dia orang Jakarta. Oh, orang Jakarta dia. Tapi memang sekarang lagi sibuk di Bali. Wih, enak banget ya. Udah 4 tahun katanya di Bali. Enak juga. Kerja apa ngapain dia tuh? Pernah kuliah di Bogor di IPB. Oh, cocok. Apa kita nggak usah ngobrol lagi sama dia ya? Udah ada Udah ada profilnya ya? Iya, udah ada profilnya. Kita bacain aja ya. Kita bacain aja cukup ya. Sudah ada Rio Francisco. Selamat malam. Apa kabar Rio? Malam, kabar baik Reza Otong. Kalian gimana? Sehat Rio. Sehat, dong. Terima kasih. Selamat tahun baru Rio ya. Selamat tahun baru juga buat kalian. Oke, dari nama nih Rio Francisco ya. Pasti lahirnya kalau nggak di Rio de Janeiro, San Francisco nih. Iya. Gue udah sering banget dapat jokes kayak gitu untuk urusan nama ya. Ternyata lahir di mana? Bogor. Oh, lahirnya di Padang. Oh, di Padang. Oh iya iya. Rio, udah berapa tahun di Bali? Kamu ngapain aja kesibukannya di sana? Di Bali kurang lebih udah 4 tahun. Kesibukannya gue kerja di Cafe Del Mar Bali sebagai Head of Marketing sekarang. Udah jalan kurang lebih 2 tahun lebih. Wih keren, Head of Marketing. Of marketing ya. Kepala Anda ya. Kepala pemasaran. Jadi pemasaran nih gimana kerjaannya? Penasaran. Oh, penasaran. Jadi pekerjaannya apa aja tuh Rio? Head of Marketing. Kerjanya ngurusin marketing 360 sih, kayak partnership, promotion, terus event, digital juga ngurusin semuanya. Marketing secara general. Oke, jadi memang Rio ini bertanggung jawab terhadap citra perusahaan. Woi, sampai Iya, Anda berat. juga. Secara nggak langsung Anda menjaga. Ya, saya udah penonton lah ya. Lama. Rio, jadi kamu kan Ya. katanya sempet ini juga. Apa tuh? Sempet di Metro TV Kerja juga. di Metro dia sempat di Metro juga ya? Betul. Gue pernah kerja Tahun di berapa Metro tuh, TV. Rio? 2013, sekitar setahun. Pas banget waktu itu gue baru lulus kuliah. Langsung join ke Metro TV waktu itu. Biasa fresh graduate, penasaran, nyari kerjaan, pengalaman. Terus joinnya ke Metro TV waktu itu. Kenapa cuma setahun? Karena waktu itu sambil lanjut kuliah, kebetulan di divisi gue itu kan memang shifting ya, jadi nggak bisa kuliah sambil kerja, itu bagi waktunya susah. Jadi nyari kantor yang bisa office hour. Apa gua resign aja biar jadi head nih? Biar bisa jadi head nih. Jangan dulu. Daripada jadi keset mulu. Lo bisa jadi head Apa tuh? of problem. Kepala masalah nanti. Rio, gimana suasana malam tahun baru di Bali? Tahun baru di Bali kemarin seru banget, pecah crowd-nya. Walaupun memang nggak ada firework karena kita menghormati teman-teman yang ada di Sumatera yang terdampak bencana, jadi kita bikin perayaan tahun baru agak sedikit berbeda tahun sekarang ini. Nggak ada kembang api yang terlalu gimana-gimana banget, tapi acaranya berjalan dengan sukses sih kemarin. Oke. Yang datang juga ke Cafe Del Mar itu estimasi lebih dari 2.000 orang kemarin. Oh, banyak juga ya. Ada Das Berlin ya itu ya? Iya, ada Das Berlin. Siapa dia sih ngomong-ngomong? Kirain lo tahu Tong. DJ terkenal ini Oh, Tong. DJ dia. Iya, betul nggak? DJ Rio? terkenal dia, Tong. Jadi semalam ikut merayakan apa emang kerja Rio? Nah, enaknya kerja di Bali, terutama di sektor go hospitality, terutama beach club ya, gue itu kerja sambil main. Kita itu kalau di marketing, sibuknya itu malah dari sebelum event. Tapi ketika event, kita enjoy the show aja jadi penonton.
Jadi serunya itu, jadi kerjanya fun banget kalau di Bali. Sama kayak kita fun Kita banget. fun banget ini. Beda Kalau aja, Rio tadi kan bedanya sebelum kalian nggak event, bisa nonton kerjanya diri tuh sebelum sendiri, event. kan? Ah. Pas event fun. Kita kan kerja terus. Wah. Iya. Kalian lihat terus. Jadi funnya Ya, kapan? kalau nggak kerjanya lumayan. Fun Sabtu Minggu. Oke Rio, apa sih harapan buat diri kamu ke depan dan kenapa kamu ingin menekuni dunia marketing lebih dalam lagi? Sebenarnya marketing itu passion. Kalau kita kerja sesuai dengan passion, itu ngejalaninnya enjoy sih gitu. Harapan kedepannya sih di bidang marketing ya, gue bisa mengimplementasikan pengalaman-pengalaman gue untuk brand-brand yang gue bekerja untuk saat sekarang ini dan bisa bikin brandnya jauh lebih terkenal lagi sih di masa depan kayak gitu loh. Jadi kalau bisa brand yang gue pegang skopnya ya nggak cuman Bali doang ya, gue akan mungkin goalsnya mungkin akan bisa pegang brand-brand skalanya internasional nanti ke depannya. Amin, Amin, amin. amin, Pokoknya makin sukses ya buat Rio. Sama kayak kita kan Oh, sesuai thank you. passion. Iya, ini passion banget nih. Iya. Passion Otto kan sebagai co-host. Passion penonton. Hai. Itu dia. Nah, kira-kira kangen nggak Rio sama Jakarta? Iya. Kapan balik lagi ke Jakarta atau pulang kampung ke Padang? Ya, kalau Jakarta pasti kangen karena kebetulan gua memang masih sering bolak-balik Jakarta kalau seandainya memang ada waktu. Sebenarnya gini sih, gua kalau tinggal di Bali, gue liburannya bingung kemana. Jadi liburannya gua ke Jakarta, kebalikan gitu. Oh iya iya. Iya iya. Nah, Balik kalau kita ya. pengen balik ke Jakarta lagi, tapi kayaknya nggak bakal untuk bekerja sih. Kayak gue udah enjoy di Bali sih sekarang ini, udah cocok pace ya gitu. Oke. Nah kalau weekend tuh biasanya nongkrong di mana tuh? Nah, ini nih, kadang orang-orang itu suka kayak salah persepsi. Wah, lu kerja di Bali seru banget ya, kayak gitu. Bisa liburan tiap hari, lihat pantai. Sebenarnya gue di Bali ini kan kerja ya, bukan liburan. Justru gue ketika liburan itu adalah nemenin teman-teman yang datang ke Bali nih, jadi tour guide. Mereka minta ditemenin kemana. Nah, itu waktu gue buat, buat cari kesibukan di weekend. Biasanya nemenin mereka, atau akhir-akhir ini gue jadi lagi suka tenis juga. Kadang kalau nggak ke coffee shop, kayak gitu aja sih weekendnya sekarang. Karena tiap hari udah lihat sunset, udah lihat orang-orang liburan, lihat bule gitu. Jadi ya me time-nya weekend ya kayak gitu aja. Pernah nemenin pejabat juga nggak ke Bali? Waduh, takut banget. Gak pernah. Oh nggak bisa berkata-kata tampaknya Rio ya. Nggak bisa. Gak pernah nemenin pejabat ya. Tapi nggak tahu ya nanti ya kalau ada visit dari Itu nemenin pejabat. gua kan gua pejabat juga. Pejabat teras ya. Nongkrongnya teras aja. Oke, Rio apa harapannya buat Indonesia di tahun 2026 ini? Yang pasti 2026 jangan ada bencana, karena kalau seandainya ada bencana, Bali termasuk salah satu provinsi yang akan berimpact. Karena kalau lagi ada cuaca buruk atau lagi ada gunung meletus atau banjir, pasti internasional itu akan memberitakan travel warning ke kita. Untuk Bali yang kita sebagai pariwisata utama untuk penghasilannya itu agak sulit sih nanti ke depannya. Yang paling penting juga nggak cuman nggak ada bencana, jangan sampai 2026 Indonesia ada korupsi lagi gitu. Kalau bisa bebas dari korupsi. Jadi kamu setuju ya koruptor dimiskinkan? Oh, setuju banget. Iya, itu juga harapan kita bersama. Iya. Semoga nggak ada lagi liga korupsi. Semoga saya nggak bacain berita korupsi lagi. Terus baca apa kalau nggak ada itu ya? Banyak lah. Iya. Kan ada yang blunder-blunder misalnya apa gitu. Itu loh yang buat buah itu. Blender. Blender ya. Oh iya. Ya udah deh, Rio terima kasih ya sudah bergabung di Midnight Live. Thank you. Lah pokoknya di Bali. Bukunya sukses. All the best di tahun Thank you. 2026 ini. Dan yang penting Rio sehat selalu dan semakin sukses ke depan. Oke, amin. Thank you semuanya. Terima kasih Rio, semoga kita bisa berjumpa Yes. di Bali atau di Jakarta. Iya. Oke, kita jeda dulu.
Tapi sebelum jeda, kita punya berita dulu. Ada. Sebelum berita kita jeda dulu. Iya. Tapi kita baca Baca beritanya dulu. Oke, informasinya adalah pantai Copacabana di Rio de Janeiro. Pas banget. Oh iya, dari Rio Francisco kita ke Rio de Janeiro. Nah, pantai tadi itu dipadati lebih dari 2 juta orang yang merayakan datangnya tahun 2026 dengan pesta besar penuh kembang api dan musik. Sedangkan di tempat lain, Uni Emirat Arab menyambut tahun baru dengan pertunjukan kembang api megah di Burj Khalifa, Dubai. Kita lihat informasinya berikut ini. Pantai Copacabana di Rio de Janeiro dipadati lebih dari 2 juta orang yang merayakan datangnya tahun 2026 dengan pesta besar penuh kembang api dan juga musik. Hampir seluruh pengunjung mengenakan pakaian serba putih berkumpul di tepi laut meski ombak cukup besar untuk menyaksikan pertunjukan kembang api selama 12 menit dan konser live di berbagai panggung. Suasana haru dan bahagia terasa kuat seperti yang diungkapkan Emmanuel Nunes, wisatawan asal Chile yang menyebut perayaan ini penuh emosi, cinta, dan kebersamaan. Perayaan Tahun Baru Rio juga makin spesial karena baru saja diakui Guinness World Record sebagai perayaan malam Tahun Baru terbesar di dunia. Dihadiri hingga 2,5 juta orang di Copacabana menjadikan kota ini ikon global pesta pergantian tahun. Wali Kota London, Sadiq Khan, menyambut datangnya tahun 2026 bersama ribuan warga dan wisatawan yang memadati tepi sungai Thames. Mereka menikmati pesta kembang api spektakuler di sekitar London Eye. Khan mengatakan persiapan acara ini dilakukan selama berbulan-bulan dengan lebih dari 12.000 kembang api, tata cahaya, animasi, dan musik yang merefleksikan momen-momen penting sepanjang 2025 sekaligus menyambut harapan baru di 2026. Para penonton tampak terpukau menyaksikan langit London bermandikan cahaya warna-warni termasuk Melissa. Salah satu pengunjung yang mengaku sangat antusias karena akhirnya bisa mewujudkan impian seumur hidupnya menyaksikan perayaan Tahun Baru langsung di tepi sungai. Uni Emirat Arab menyambut Tahun Baru dengan pertunjukan kembang api megah di Burj Khalifa, Dubai. Gedung tertinggi di dunia yang kembali menjadi pusat perhatian dunia. Ribuan orang menyaksikan fasad gedung ikonik tersebut berubah menjadi layar raksasa yang menampilkan hitung mundur menuju pergantian tahun. Pesan Happy New Year serta warna merah, hijau, putih, dan hitam khas bendera Uni Emirat Arab dipadukan dengan kembang api dan permainan cahaya yang dramatis menciptakan suasana perayaan yang meriah dan penuh kagum. Ibu kota Spanyol, Madrid, menyambut Tahun Baru 2026 dengan pertunjukan kembang api dan tradisi khas memakan 1 butir anggur di setiap dentang jam. Perhatian publik tertuju ke Puerta del Sol, tempat ke menara jam gedung Real Casa de Corres yang menjadi penanda detik-detik pergantian tahun. Sekitar 15.000 orang memadati alun-alun meski udara malam terasa cukup dingin.
Suasana meriah tetap berlangsung aman dengan pengawasan ketat dari helikopter dan drone polisi yang berpatroli di atas area perayaan. Wah, megah banget ya. Megah banget. Perayaannya tadi di Menara Musdalifah tadi ya. Burj Khalifa. Burj Khalifa apa petasannya kembang api dari samping tuh. Iya. itu kan gedung tertinggi tuh. Jadi gedung tertinggi itu bersihin jendelanya makan waktu 4 bulan. 4 bulan. Untuk seluruh gedung. Udah bersih, kotor lagi kan di atasnya. Jadi ulang lagi. Lo pernah bersihin itu? Belum. Jadi setahun 3 kali ya? Tahun 3 kali bersihinnya. Sekali bersihin 4 bulan. Nah, itu kata siapa ya? Lah kita bersihin negara dari korupsi aja bertahun-tahun ini. Ada lagi. Iya, semoga nggak ada lagi tahun ini. Iya, semoga lah kita berdoa. Ya semoga aja ya. Semoga aja. Peluangnya ya berapa kira-kira ya? 0,3. Peluangnya 93%. Iya. Kenyataannya zong. Jangan dong. Ya kita tetap berharap. Iya dong. Harus Iya. optimis dan semangat. Semangat pemberantasan korupsi. Betul, hapus korupsi. Wih, semangat banget bos kita ya. Bos kita yang luar biasa. Ya udah kita jeda dulu, kami masih punya informasi dari sejumlah tempat wisata Iya. dalam perayaan Tahun Baru 2026. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Ya, kalau tadi perayaan malam tahun baru di luar negeri penuh kembang api, di Jakarta tanpa kembang api. Iya. Namun begitu Jakarta tetap menyala di malam pergantian tahun, langit ibu kota diterangi pertunjukan drone sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada korban bencana di Sumatera. Berikut informasinya untuk Anda. Malam pergantian tahun 2026 di Jakarta terasa berbeda. Tanpa gemuruh kembang api, ibu kota menyambut tahun baru dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Tanpa kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap semarak dengan pertunjukan drone yang menghiasi langit Jakarta. Drone-drone itu membentuk formasi cahaya yang menjadi simbol empati dan solidaritas untuk saudara-saudara di Sumatera yang sedang dilanda bencana. Formasi cahaya terus berubah, menampilkan berbagai tulisan juga gambar. Ribuan warga yang memadati kawasan Bundaran HI tampak terpesona. Banyak di antara mereka yang mengabadikan momen itu dengan ponselnya. Selain pertunjukan drone, perayaan juga dimeriahkan oleh penampilan musik dan hiburan di sejumlah titik. Memang acaranya sederhana dan empati, dan kami melakukan itu. Dan ini menggambarkan sebenarnya keinginan juga publik. Begitu saya mengumumkan Jakarta tidak ada kembang api dan petasan, dukungan publiknya kan luar biasa. Dan ini adalah cermin dari itu. Dan saya juga bersyukur ternyata ini juga diikuti di sebuah daerah. Makasih. Tak hanya Bundaran HI, pertunjukan drone dan laser juga menghiasi langit di kawasan Pantai Lagun Ancol. 1000 drone diterbangkan membentuk formasi cahaya yang juga membawa pesan solidaritas untuk Sumatera. Sebagai wujud empati, selama perayaan malam tahun baru, Pemprov Jakarta juga melakukan penggalangan donasi untuk korban terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga Kamis 1 Januari 2026, total donasi dari masyarakat mencapai 3,6 miliar rupiah. Malam itu Jakarta tetap bersinar, bukan oleh letupan kembang api, melainkan oleh cahaya empati dan harapan di awal tahun yang baru. Tim Liputan Metro TV. Keren. Ya, di bawah langit yang masih menyimpan luka bencana, para pengungsi menyambut tahun baru dengan doa dan kekuatan yang dihimpun dari sisa harapan.
Tanpa gemerlap perayaan, malam pergantian tahun menjadi momen untuk bangkit, menata hati dan memulai hari yang baru dengan semangat yang tidak padam. Malam pergantian tahun tiba dengan sunyi yang berbeda di tenda-tenda pengungsian. Ketika kembang api hanya hidup dalam ingatan dan doa-doa kecil yang dipanjatkan pelan. Angin membawa bau tanah basah dan sisa hujan menyelimuti keluarga-keluarga yang berkumpul rapat, saling menguatkan di bawah cahaya lampu darurat yang redup. Di tengah keterbatasan, hitungan mundur menuju tahun baru tidak selalu diucapkan dengan suara keras, melainkan dengan tarikan napas panjang dan harapan yang disimpan di dada. Anak-anak menatap langit gelap sambil menggenggam tangan orang tua, mencari tanda bahwa esok akan lebih ramah. Tahun baru pun datang tanpa gemuruh, namun hadir sebagai janji yang ingin dipercaya bersama. Di sudut pengungsian, tikar digelar sebagai meja perjamuan sederhana, tempat nasi hangat dan lauk seadanya dibagi dengan senyum yang dipaksa tetap tumbuh. Para ibu menatap porsi dengan teliti, seolah membagi kekuatan agar cukup untuk semua yang bertahan. Para ayah memandang wajah keluarga mereka, membaca kelelahan sekaligus tekad yang tak ingin padam. Di sela tawa kecil, cerita tentang rumah yang hilang bercampur dengan rencana membangun kembali. Malam itu, makan bersama menjadi ritual syukur atas kehidupan yang masih berdenyut. Ketika jam menunjukkan awal tahun yang baru, doa-doa dilantunkan dengan bahasa yang berbeda, namun tujuan yang sama, yakni keselamatan dan keteguhan hati. Beberapa menutup mata, mengingat mereka yang belum ditemukan dan mengenang mereka yang telah pergi dengan air mata yang jatuh perlahan. Dalam keheningan yang hikmat, nama-nama disebut agar tidak hilang dari ingatan. Harapan disematkan pada langkah-langkah kecil yang akan ditempuh esok hari. Tahun baru menjadi ruang untuk merawat luka tanpa melupakan keberadian. Anak-anak yang seharusnya merayakan dengan trompet dan kembang api mengganti kegembiraan itu dengan permainan sederhana di antara tenda. Mereka berlari kecil, tertawa singkat, dan kembali dipeluk saat dingin malam menusuk. Di mata mereka, tahun baru adalah janji bermain lagi, sekolah lagi, dan bermimpi lagi. Orang dewasa belajar dari ketulusan itu, bahwa kegembiraan dapat lahir dari hal paling sederhana. Dari tawa anak-anak, semangat bangkit perlahan menyala. Para relawan berdiri menyapa, membawa ucapan selamat tahun baru yang dibungkus empati dan kerja tanpa pamrih. Mereka mendengarkan keluh kesah, mencatat kebutuhan, dan menguatkan dengan kata-kata yang jujur. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa duka tidak harus ditanggung sendirian. Di malam yang panjang, solidaritas menjadi selimut yang menghangatkan. Tahun baru di pengungsian pun terasa sebagai perayaan kebersamaan. Saat fajar menyingsing, sisa-sisa malam digantikan cahaya yang menyingkap wajah-wajah lelah, namun teguh. Asap tipis dari dapur umum menari di udara, menandai awal hari yang baru. Orang-orang bangkit, merapikan tenda, dan menata kembali rutinitas yang sempat terputus. Setiap gerakan kecil adalah pernyataan untuk tidak menyerah. Tahun baru dimulai dengan kerja, bukan pesta. Di antara reruntuhan kenangan, rencana-rencana sederhana disusun dengan hati-hati. Ada yang ingin kembali menanam, ada yang ingin membuka usaha kecil, ada pula yang ingin memastikan anaknya tetap bersekolah. Rencana itu mungkin rapuh, namun cukup untuk menuntun langkah hari ini. Keyakinan dibangun dari satu keputusan untuk bangkit. Tahun baru memberi ruang bagi tekad yang diperbarui. Pemuka masyarakat dan petugas menyampaikan pesan agar pengungsi menjaga kesehatan, saling menjaga, dan tetap berharap. Informasi dibagikan, bantuan diatur, dan koordinasi diperkuat agar pemulihan berjalan bersama. Di tengah keterbatasan, keteraturan menjadi sandaran.
setiap pengumuman adalah janji untuk hadir dan melanjutkan upaya. Tahun baru menuntut disiplin sekaligus kesabaran. Malam kembali turun di hari pertama tahun yang baru, membawa lelah yang berbeda namun lebih ringan. Di dalam tenda, doa penutup hari dipanjatkan dengan rasa terima kasih karena telah bertahan 1 hari lagi. Harapan tidak lagi terdengar asing, melainkan menjadi teman perjalanan. Pengungsi belajar bahwa bangkit adalah proses, bukan lompatan. Tahun baru mengajarkan makna melangkah perlahan. Di pengungsian, perayaan tahun baru bukan tentang gemerlap, melainkan tentang keberanian memulai lagi dari nol. Setiap senyum yang bertahan adalah kemenangan kecil yang layak dirayakan. Setiap pagi yang disambut adalah bukti bahwa hidup terus berjalan. Dari tanah yang diuji bencana, tumbuh tekad untuk menata hari yang baru. Tahun baru menjadi panggilan untuk bangkit bersama dan melangkah ke depan. Ya, semoga Sumatera bisa segera pulih dari bencana. Amin. Dan juga saudara-saudara kita yang terdampak bencana bisa segera dipulihkan. Amin. Bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Oke, selanjutnya sebelum jeda kita ada informasi apa lagi, Tong? Sebelum jeda, Ya. di segmen selanjutnya Ya. bakal ada cerita wisata di Indonesia. Wisata? Ada. Wisata apa aja itu? Ada wisata pantai, wisata petik-petik buah, pokoknya macam-macam wisata buat kita habiskan selama liburan. Mau tahu informasinya? Mau tahu duitnya? Tetaplah di Midnight Live. Kita sekarang bicara soal liburan, Tong. Wah, iyalah. Lu gak liburan? Lo tahu nih kesibukan gue gimana ya kan? Iya juga sih. Gue waktunya nggak ada. Duitnya juga. Penonton juga gak liburan. Oh iya? Iya. Padahal ada duitnya loh. Ada duitnya, cuma belum cair. Oh, Iya. masih di kulkas gitu. Di freezer. Belum foto sama KTP soalnya. Oh iya, gini Belum dong. cair. Nah, informasi wisata pertama kita bahas soal suasana di kawasan Ancol, Jakarta terlihat ramai. Terpantau ribuan pengunjung. Memadati area rekreasi. Ini dia informasinya untuk Anda. Data dari pihak Ancol per pukul 8 pagi, terdapat 4.500 pengunjung yang berwisata. Angka ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya yang berada di kisaran 2.500 pengunjung. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai dengan bermain pasir hingga mencoba berbagai wahana air seperti banana boat dan perahu wisata. Wisata di Ancol menyuguhkan program hiburan bertajuk Liburan Penuh Ceria yang berlangsung mulai 21 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sementara itu di Taman Mini Indonesia Indah, Kamis siang mulai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Masyarakat masih memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk berwisata bersama keluarga dengan situasi yang terpantau ramai dan padat di sejumlah area. TMII menyajikan ruang rekreasi sekaligus edukasi budaya melalui 34 anjungan daerah, museum, hingga wahana tematik. Dengan tiket masuk yang terjangkau dan akses yang mudah, TMII terus menjadi pilihan masyarakat di momen liburan panjang. Tim Liputan, Metro TV. Nah, selanjutnya dari pantai kita ke gunung. Ngapain ke gunung? Ya, ini bikin kemah. Camping.
Kali ini kita bahas wisata petik durian. Itu asik kan? Kalau wisata petik mangga di kebun tetangga. Oh iya. Ada ini pohon mangganya ada ya. Itu maling namanya. Jangan ya Dek ya. Cemas kau Dek. Jadi ada wisata petik durian di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Diserbu pengunjung saat libur Nataru. Mereka menikmati durian unggulan dengan harga yang terjangkau. Wah, udah sedep terjangkau ya. Tapi tetap penonton masih nunggu cair dulu. Duitnya masih di freezer soalnya belum cair. Ya udah kita lihat aja informasinya berikut ini. Wisata petik durian yang berada di Desa Giri Harjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, diserbu ratusan pengunjung saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya warga lokal, pengunjung terbanyak juga datang dari Bojonegoro, Blora, Magetan, dan Sragen, serta dari Solo, Jawa Tengah. Para pecinta durian ini bisa menikmati berbagai macam jenis durian, mulai dari montong, bawor, musangking, kani, duri hitam, dan super tembaga. Menurut pengelola, saat libur Nataru, jumlah pengunjung terus meningkat. Bahkan jumlah penjualan pun ikut meningkat hingga 250 kg setiap harinya. Untuk peningkatan lumayan banyak. Kalau biasanya kita di hari-hari biasa kita mungkin habisnya di kisaran 50 sampai mungkin 100 kilo. Tapi kalau di event Natal tahun baru ini kita bisa antara 200 bisa sampai 250 kilo. Jenis durian apa aja yang ditanamkan di sini? Yang terbanyaknya kita ada montong, lalu ada lagi yang jenis bawor, yang jenis kani, musangking, duri hitam, sama super tembaga. Tim Liputan Metro TV. Enak banget itu durian. Enak banget ya. Waduh, pengen dapat durian gratis gimana Tong ya? Lu ada di dekat rumah gua. Ini nangkap sendiri. Kalau perlu disundul ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang di Yogyakarta, ini ada satu rekomendasi tempat wisata berupa Pantai Pasir Putih yang menarik untuk dikunjungi. Dari kita traveling ya. Ini bahasa apa ya? Bahasa traveling ya? Dari bahas kita, traveling. Oh, dari kita bahas traveling. Soalnya mulut gue suka typo. Iya. Dari kita bahas traveling. Ingat, traveling sama healing itu cuma keren di kalimatnya doang. Kalau kata emak gue, pelayapan terus. Iya. Pokoknya informasinya khusus untuk Anda. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Yes. Dan terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Tentang keindahan pesisir selatan Yogyakarta ini seakan tidak ada habisnya. Nah, ini bagi Anda yang sedang berlibur di Jogja dan ingin berkunjung ke pantai, tapi Anda tidak terlalu suka dengan pantai yang ramai oleh kunjungan wisatawan. Nah, ini ada satu rekomendasi di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, yang bernama Pantai Pok Tunggal. Nah, di pantai ini wisatawan dapat lebih leluasa berwisata dengan suasana yang tenang, diiringi deburan ombak khas pesisir selatan Gunung Kidul. Pantai Pok Tunggal dapat ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam dari pusat kota Yogyakarta. Untuk sampai ke pantai ini, wisatawan dapat memanfaatkan jalur jalan lintas selatan, namun memang belum sepenuhnya beraspal. Untuk sampai ke area parkir di Pantai Pok Tunggal, wisatawan juga harus melewati jalan sempit dengan kondisi corblok. Di kawasan Pantai Pok Tunggal, wisatawan dapat melakukan beragam aktivitas. Selain menikmati suasana santai dan tenang di kawasan pesisir Yogyakarta, wisatawan juga dapat menjelajah area pasir putih di pantai ini. Bagi Anda yang suka trekking juga bisa dilakukan dengan menjelajah perbukitan karang di sisi barat maupun timur di Pantai Pok Tunggal ini.
Metro TV.